Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Kops Marinir, saya Serda Rizka akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Prajurit petarung Kops Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Penguatan sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan ibu kota menjadi fokus pertemuan Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi dengan Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi dan Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri di Admiral Room Gedung Mako Kops Marinir Jakarta Pusat. Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menerima kunjungan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo di Gedung Cakra Brigif 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi memimpin upacara serah terima jabatan Koordinator Staf Administrasi Pangkormar serta Kepala Sekretariat Umum Kops Marinir yang dilaksanakan di Holding Room Unif 6 Marinir, Brigif 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Staf Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan memimpin pelaksanaan Factory Acceptance Test dan Pre-Shipment Inspection Drone DC-20 TED di fasilitas produksi Feutex Cina pada 26-30 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan tahapan akhir dalam proses pengadaan alutsista untuk memastikan seluruh produk memenuhi spesifikasi teknis sebelum dikirim ke Indonesia. Inspektur Kops Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Ahmad Fajar menghadiri kegiatan taklimat awal pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan sarana perumahan prajurit pada unit organisasi TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Angkatan Laut atau Irjenal Laksamana Madya TNI Ahmad Wibisono dan didampingi Bapak Dr. Bahtiar Arif, menjabat sebagai Dirjen PKN 8 dan organisasi internasional bertempat di ruang rapat Neptunus, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi diwakili oleh Asisten Intelijen Panglima Kops Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Nanang Saifuloh yang didampingi oleh Sahdi A Bidang Operasi Kormar Kolonel Marinir Didit Hendra Wijaya menghadiri undangan peringatan berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok ke-99. Acara berlangsung di Ballroom lantai 2 The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta Pusat. Asisten Operasi Pangkormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Anggoro Jati mewakili Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri upacara penutupan latihan bersama Multinational Peacekeeping Exercise Garuda Canti Dharma 3 tahun 2026 yang dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letnan Jenderal TNI Bobi Rina Makmun selaku Inspektur Upacara di Lapangan Canti Dharma PMPP TNI Sentul, Bogor. Asisten Personil Pangkormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Ludi Prastiono mewakili Panglima Kops Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri pembukaan Age Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81 yang berlangsung di Indoor Tenis Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Kejuaraan International World Taekwondo G2 tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita mewakili Panglima TNI
Ajang ini diikuti oleh 531 atlet dari 36 negara, menjadikan salah satu kejuaraan taekwondo internasional terbesar di Asia Tenggara. Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah melalui suksesnya penyelenggaraan dan penutupan pendidikan dan pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan secara serentak di berbagai satuan jajaran Korps Marinir. Penutupan Diklat Satdik Menat 1 Marinir dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan Brigif 1 Marinir Cilandak, Puslat Purmar 3 Grati Pasuruan, Puslat Purmar 4 Purboyo Malang, Puslat Purmar 5 Baluran Situbondo, Brigif 2 Marinir Surabaya, Menbanpur 2 Marinir, dan Brigif 4 Marinir BS di Lampung. Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili menghadiri forum silaturahmi membangun Jakarta, sinergi pusat dan daerah menuju era baru Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta. Guna memastikan seluruh unsur siap, Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili memimpin apel gelar prajurit Pasmar 1 jelang melaksanakan latihan terintegrasi TNI tahun 2026 di lapangan apel Brigif 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasukan Marinir 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir dan Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir di Geraha Amidillah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menghadiri konferensi Sungai Indonesia 2026 di kawasan wisata Sumber Gempong, Terawas, Mojokerto, Jawa Timur. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menyematkan Brevet Kavaleri Korps Marinir kepada Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dwi Cahyo Kuncoro di lapangan tembak internasional Letu Marinir FX Supramono, Kesatrian Marinir Sutedi Sena Putra Karangpilang, Surabaya. Kemampuan menggunakan senjata api merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki setiap prajurit. Untuk meningkatkan profesionalisme dan mengasah keterampilan tersebut, para perwira Denmako Pasmar 3 melaksanakan latihan menembak pistol di Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono Kilometer 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun soliditas antar personil, Komandan Pasmar 3 Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat mengajak para perwira Denmako Pasmar 3 melaksanakan kegiatan jalan sehat yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan di Kesatrian Marinir Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono Kilometer 16, Distrik Kaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo melaksanakan audiensi dengan Pangdam 21 Radin Inten, Mayor Jenderal TNI Kristomi Sianturi di lobi Makodam 21 RI, Jalan Tengku Umar, Penengahan Kota Bandar Lampung. Semangat gotong royong kembali terpancar di Kabupaten Paniai ketika prajurit Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini Yonif 2 Marinir Gobang 8 bersama masyarakat Enarotali melaksanakan kerja bakti membersihkan sekitaran lapangan Karel Gobay, Kabupaten Paniai. Pasukan Marinir TNI AL bersama pasukan dari Amerika Serikat, Malaysia, dan Sri Lanka menyelesaikan latihan tempur berupa simulasi mempertahankan desa dan menjaga warga dari serangan musuh. Simulasi latihan tempur itu digelar pada latihan Puncak Rim of the Pacific 2026 di Pulau Gufron Mode 1 Marine Scope Training Area below Hawaii.
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh prajurit Detasmen Intai Para Amfibi 1 Marinir, Prakam Marinir Sedilta Pilon Nubatonis, yang berhasil meraih juara 1 Kendari Half Marathon kategori 21 km yang digelar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Atlet pencaksilat Pasmar 3 kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 6 medali pada ajang Malang Championship 6 yang berlangsung di Gedung Olahraga Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Atlet dayung Batalion Infanteri 6 Marinir yang tergabung dalam klub Potsi Bogor berhasil meraih juara 1 perahu naga 500 meter pada kejuaraan dayung Festival Cisadane di Sungai Cisadane, Tangerang. Prajurit Korps Marinir selalu siap dan menjadi solusi ketika bangsa dan negara Indonesia memanggil. Dari Kesatrian Marinir, Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serda Rizka, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahe, Marinir.